student primary 1A. Nah, jumpa lagi dengan teacher Inka. So, what day is today? Today is Tuesday 4 August 2020. Hari ini hari apa? Tuesday itu hari Selasa, tanggal 4 Agustus. Nah, kita hari ini belajar tematik, bukunya masih sama yang ini. Nah, tematik 1A. Nah, and then please open your book page 39. Nah, silakan buka di halaman 39, this one. Nah, di buku ini ada 5 gambar. Ada 5 gambar tentang anak-anak do something, melakukan sesuatu. Apa saja itu? Nah, kegiatan apa yang dilakukan dan bagian tubuh apa saja yang dilakukan berdasarkan gambar ini. Nah, ini kemarin kita sudah belajar tentang panca indera. Nah, ada berapa panca indera manusia? Ada 5. Apa saja? Nah, ada mata, hidung, telinga, lidah, dan tangan. Ada 5 panca indera. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gambar yang pertama ini ada seorang anak kecil sedang mencium bunga. Nah, gambar yang ini mencium bunga, berarti kita menggunakan indera apa kalau mencium bunga atau mencium bau, mencium sesuatu? Menggunakan indera hidung, ya benar, kita menggunakan hidung untuk mencium bau. Lalu gambar yang ini seorang anak sedang mendengarkan musik. Nah, kalau mendengarkan berarti menggunakan indera telinga. Nah, yang ini telinga, ya telinga. Lalu ini gambar yang ketiga, seorang anak sedang membaca buku. Kalau membaca buku berarti matanya melihat buku sehingga kita bisa membaca. Nah, berarti kita menggunakan indera mata. Nah, yang ini gambarnya mata. Nah, lalu gambar yang keempat, seorang anak sedang makan. Nah, kalau makan kita menggunakan mulut untuk mengecap rasa sehingga kita tahu makanan itu asin, pedas, manis, atau pahit. Nah, berarti menggunakan indera lidah. Nah, yang ini lidah. Lalu the last picture, seorang anak sedang minum. Nah, tangannya memegang gelas. Berarti dia menggunakan indera apa? Tangan, ya. This one, tangan. Ketika memegang sesuatu kita menggunakan tangan. Nah, memegang buku, memegang spidol, atau untuk meraba kertas gitu misalnya. Oke, nah itu tentang indera. Jadi ada berapa indera kita? Ada 5. Ada mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit atau tangan. Oke. Now we go to page 40. Nah, kita lanjut ke halaman 40 yang ini. Nah, ini ada Nina, ada gambar Nina. Nina sedang apa ya? Nah, kita baca bersama-sama ya. Sambil disimak, sambil ikutin teacher ya, membaca bersama-sama ya. Nina sedang membaca. Nina membaca buku cerita. Nina membaca dengan sikap yang benar. Nina membaca di meja belajar. Nina meletakkan buku di meja belajar. Nina duduk dengan tegak. Jarak mata dan buku tidak terlalu dekat. Apakah kamu membaca seperti Nina? Nah, kalau membaca seperti Nina, nah nanti kalau teman-teman mau membaca buku berarti harus bukunya diletakkan di meja, lalu duduk dengan benar dan tegak, tidak boleh bungkuk atau tidak boleh miring. Nah, lalu jarak mata ke buku jangan terlalu dekat, nanti matanya sakit. Nah, minimal membaca normal yang baik itu 30 cm. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini 30 cm. Nah, itu normalnya sehingga matanya tidak mudah sakit. Nah, itu ya, nanti kalau membaca harus seperti itu. Oke? Nah, itu tentang membaca. Oke, tadi tentang membaca sudah mengetahui bagaimana cara membaca yang benar. Nah, sekarang ayo berhitung yang di bawahnya. Tuh, di bawahnya Nina membaca tadi.
Nah, ini ada gambar jari-jari. Nah, jari kita ada berapa? Jari kita ada berapa? Ayo. Nah, mulai belajar menghitung ya dengan jari. Nah, itu kalau satu itu telunjuk. Nah, coba diikutin teacher. Nah, ini telunjuk, ini satu. Lalu dua, satu, dua. Nah, dua seperti ini. Lalu tiga, satu, dua, tiga. Tiga, lalu empat, satu, dua, tiga, empat. Nah, seperti ini empat. Lalu lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, lima seperti ini. Setelah lima apa? Kita hitung lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, enam. Setelah enam apa? Kita hitung lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, seperti ini tujuh. Setelah tujuh apa? Kita hitung lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, ini delapan. Setelah delapan kita hitung lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, ini sembilan. Setelah sembilan kita hitung lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita mempunyai 10 jari. Nah, itu sambil dilihat di gambar ini. Nah, gambar yang ini sambil diperhatikan ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, lalu 5. Nah, 5 seperti ini. Nah, nanti coba diulangin lagi ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 jari. Nah, nanti sambil belajar mengulangi lagi. Nah, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10. Nah, itu kita menghitung dengan jari. Oke? Nah, sekarang lanjut ke halaman 41. Nah, this one ya. Nah, 41. Ini ada gambar. Ini kegiatan di sekolah ya. Kalian coba amati di halaman 41. Ayo sambil menyimak. Nah, itu ada kalimat perhatikan gambar berikut. Berapa banyak anak yang bermain di halaman? Nah, kita menghitung. Nah, di sini di bawah sini ada berbagai macam benda ya yang ada di gambar ini, Nah, ini ada bendera, jendela, burung, bola, dan bunga. Nah, di pertanyaannya, berapa banyak anak yang bermain di halaman? Nah, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anak. Nah, misalnya ini kita tulis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi ada berapa? Ada 8 anak. Berarti angka ini 8. Oke. Nah, lalu ada berapa banyak bunga? Nah, ada berapa banyak bunga? Nah, bunganya ini banyak ya. Nah, sambil ditulis di sini boleh nanti. Nih, bunga yang berwarna kuning. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, nggak ada lagi ya. Berarti bunganya ada 4 bunga warna kuning. Nah, berarti 4. Nah, this one. Ini angka 4. Oke? Nah, lalu setelah bunga apa lagi? Benda ya, ada benda apa? Misalnya di sini ada apa? Ada bendera. Nah, di sini bendera. Benderanya ada berapa? 1. Kita hitung hanya ada 1 bendera. Benar ya, hanya ada 1 bendera. Nah, berarti angka 1 seperti apa? Nah, berarti 1 ini. Ini angka 1. Oke? Benda yang lain ada apa saja? Nah, jendela. Nah, di mana letak jendela?
Kalau jendela letaknya di bangunan sekolah. Nah, ini bangunan sekolah. Jendelanya yang mana? Yang ini. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 jendela. Nah, di sini di mana angkanya? 3, angka 3. 1, 2, 3. Nah, ini angka 3. Lalu selanjutnya burung. Nah, kalau burung itu biasanya di mana? Di pohon ya. Kita cari pohon yang mana? Oh, ini pohonnya. Ada burungnya, ada berapa jumlah burungnya? Kita hitung. 1, 2. Nah, teman-teman di rumah sambil menyimak dan buka bukunya sambil diisi di sini ya. Nah, ini ada 2 burung. Nah, kita hitung. 1, 2. Nah, berarti yang ini 2 burung. Oke. Lalu ada apa lagi yang ditanyakan? Nah, ada bola. Nah, ada bola. Kita hitung bolanya ada berapa? Ada 1. Bolanya hanya ada 1 ya. Hanya ada 1. Kalau angka 1 berarti ini. Nah, hanya ada 1. Nah, jadi ada satu bendera kita hitung 1, lalu ada 3 jendela kita hitung dengan jari 1, 2, 3. 3 jendela, lalu ada 2 burung kita hitung dengan jari 1, 2. 2 burung. Lalu bolanya hanya ada 1 bola. Bunga yang berwarna kuning ada berapa tadi? Ada 4. Kita hitung dengan jari 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Nah, itu nanti sambil diisi di sini boleh langsung diisi di kolom ini ada berapa benderanya, jendela, burung, bola, dan bunganya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 42. Nah, kita lanjut ke halaman 42. Nah, ayo bercerita. Kalau ayo bercerita berarti itu mata pelajaran PKN. Nah, siapa yang suka bercerita? Boleh bercerita tentang kegiatan sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai sore atau sampai malam kalian apa saja yang telah kalian lakukan. Nah, ini ada cerita nih Nina. Misalnya Nina sedang kegiatan Nina ya. Ini ada gambar Nina. Nina ngapain sih? Nah, teacher baca ya, kalian sambil menyimak ya. Pada siang hari kita melakukan banyak kegiatan. Kita belajar dan bermain. Tubuh pun terasa lelah. Tubuh kita perlu istirahat. Pada malam hari kita tidur. Kita tidur agar esok tubuh bugar kembali. Jangan tidur terlalu larut malam. Istirahat cukup membuat tubuh sehat. Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Nah, yuk siapa yang semalam tidurnya nyenyak? Nah, bagus berarti tidur dengan baik ya. Kalau tidur nyenyak, tidak bangun-bangun sebentar-sebentar bangun, nah itu tidak nyenyak. Lalu apa yang kamu lakukan sebelum tidur? Nah biasanya apa sebelum tidur itu? Yang dilakukan, yang sebaiknya dilakukan, ayo sebelum tidur. Apa main game, atau makan, atau menggosok gigi? Nah itu sebelum tidur. Ayo mana yang baik? Lalu apakah kamu berdoa sebelum tidur? Nah siapa yang setiap hari berdoa sebelum tidur? Nah itu perlu dipertahankan ya, bagus itu. Kita bisa istirahat malam itu, kita mengucap syukur supaya tidurnya dilindungi oleh Tuhan. Nah itu sangat baik berdoa sebelum tidur. Nah itu kegiatan, contoh kegiatan sehari-hari atau contoh kegiatan Nina. Nah sebaiknya kalau sebelum tidur itu kita berdoa atau menggosok gigi setelah selesai lalu kita berdoa. Dan kalau tidur jangan terlalu larut malam. Nah setidaknya jam 20.30 lah untuk kalian. Nah itu sudah mulai tidur. Jangan jam 10, jam 11, apalagi tengah malam baru mulai tidur. Itu tidak bagus, tidak baik untuk pertumbuhan kalian. Oke? Nah, kalau lagi main game, main HP, jangan terlalu lama. Kalau waktunya tidur, tidur. Nah, baik bisa tidur siang. Alangkah baiknya jika
sempat tidur siang 1 jam, nah itu udah cukup. Oke? Nah, itu tentang cerita kegiatan sehari-hari. Nah, nanti kalian bisa cerita seperti itu kalau kalian sudah masuk sekolah ya, kalau kita sudah belajar bersama-sama di kelas. Nah, nanti teacher minta kalian untuk bercerita, boleh bercerita seperti ini. Oke? Nah, untuk pembelajaran yang ini teacher tidak kasih tugas, tapi tugasnya hanya cukup menyimak video ini saja dan memahami apa sih yang sudah teacher sampaikan materi tentang hari ini. Nah, itu ada ayo berlatih di halaman 43, tidak perlu dikumpul, kita jawab bersama-sama ya sekarang ya. Nah, itu yang nomor satu, berilah tanda centang pada sikap duduk yang benar saat membaca. Nah, yang teacher tadi jelaskan bagaimana sih cara membaca yang baik dan benar, contoh Nina tadi. Nah, bukunya berada di meja, lalu duduk di kursi dengan tegak, tidak bungkuk atau tidak miring. Nah, ini ada gambar, 3 gambar, 1, 2, 3. Kita centang mana sih yang benar saat membaca, posisi yang benar. Nah, seperti ini. Teacher punya contoh juga ini. Ada 3 gambar sama persis kayak di buku. 1, 2, 3. Nah, gambar yang pertama ini tegak. Nah, bukunya juga di atas meja ya, sambil sedikit dipegang supaya agak condong ke mata gitu dan tidak terlalu dekat. Nah, kalau yang ini kurang tegak. Nah, ini agak miring ya, agak miring dia duduknya. Nah, lalu yang gambar ketiga ini bungkuk, duduknya bungkuk gitu dan matanya terlalu dekat dengan buku. Nah, berarti yang benar yang mana? Syarat-syarat membaca yang baik dan benar tadi yaitu duduk dengan tegak, bukunya ditaruh di atas meja dan tidak terlalu dekat dengan mata. Berarti gambar yang nomor 1. Nah, kalau ini salah ya, yang nomor 3 juga salah. Berarti yang benar yang ini, yang nomor 1, duduknya tegak. Nah, seperti ini. Kalau yang ini berarti yang tegak yang mana? Yang ini. Kita centang. Oke. Nah, yang ini terlalu dekat, yang ini bungkuk. Nah, oke. Nah, lalu yang nomor 2. Pasangkan banyak jari dengan angka yang tepat. Hubungkan dengan garis. Nah, hubungkan dengan garis. Misalnya ini. Ya. Misalnya ini ada 3 gambar, teacher mempunyai 3 gambar. Kalau jarinya seperti ini berarti angka berapa? Angka 1, 2. Berarti angka 2. Mana sih angka 2 tadi? Oh, ini angka 2. Nah, ini angka 2. Berarti kita hubungan di sini. Yang ini angka 2. Nah, lalu yang ini gambar kedua. Nah, kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jari ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 jari. Berarti yang mana angka 4? 1, 2, 3, 4. Seperti ini angka 4. Yang mana? Yang ini. Berarti ini dihubungkan ke sini. Oke. Nah, ini angka 4. Nah, lalu gambar yang ketiga kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita menggunakan 2 tangan, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Berarti seperti apa angka 10? Nih, coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, yang ini. Angka 10 seperti ini. Nah, di sini gimana? Oh, yang ini. Nah, berarti kita hubungkan di sini. Nah, angka 10. Oke? Nah, berarti kalau di buku, nah yang ini contohnya ke 10 ya. Tadi sudah 10. Nah, yang ini coba dihitung. 1, 2, ada 2 berarti ke sini. Nah, lalu gambar yang ini ada berapa? Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kita cari angka 9 di sini. Nah, berarti kita hubungkan garisnya ke sini. Oke. Lalu gambar selanjutnya kita hitung ada berapa jarinya?
1, 2, 3, 4. Nah, kita cari angka 4. Oh, angka 4 di sini seperti ini. Nah, kita hubungkan. Nah, itu 4. Lalu gambar terakhir, ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita cari angka 5 di sini. Yang mana? Ya, yang ini. Berarti dihubungkan garisnya ke sini. Nah, angka 5. Nah, seperti itu. Oke? Nah, itu tentang menghitung dengan jari. Lalu, contoh soal yang ketiga. Kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan sebelum tidur? Nah, teacher tadi kan udah kasih contoh kegiatan apa sih yang sebaiknya dilakukan sebelum tidur. Nah, kalau di contoh nomor 3 ini ada Nina misalnya menggosok gigi. Nah, gambar yang kedua bermain, yang ketiga minum susu. Nah, kira-kira mana ini yang dilakukan sebelum tidur? Nah, sebaiknya menggosok gigi. Nah, menggosok gigi ya, apalagi kalau giginya sudah lengkap, berarti kita centang yang ini. Harus rajin menggosok gigi sebelum tidur supaya giginya tidak rusak. Oke, giginya bersih, kumannya mati, sehingga ketika kita tidur, kumannya sudah mati. Nggak ada yang menggerogoti gigi. Kalau ada kumannya nanti giginya rusak. Maka sebelum tidur kita wajib menggosok gigi sedari dini ketika sejak kecil. Oke, gambar yang kedua bermain. Nah, apakah sebelum tidur malam kita bermain? Tidak, itu tidak baik ya. Nanti kita malah tidurnya terlambat karena asik bermain sehingga tidur larut malam. Nah, itu tidak baik. Lalu gambar yang ketiga ini minum susu. Apakah minum susu itu baik? Baik ya, sebenarnya minum susu itu baik. Sebelum tidur juga ada sih yang sebelum tidur minum susu, oke, tidak apa-apa, yang penting setelah minum susu lalu menggosok gigi. Atau tidak, lebih baik lagi minum susu itu di pagi hari boleh. Nah, oke. Nah, itu. Nah, teacher kira hanya itu soal hari ini, tentang hari ini pembelajaran juga ya. Teacher harap kalian sudah memahami materi-materi yang teacher sampaikan tentang menghitung dengan jari, tentang mengetahui tentang panca indera kita, lalu bagaimana cara membaca yang baik dan benar, lalu posisi duduknya seperti apa gitu, dan juga menghitung benda dengan jari. Nah, kalian setelah menyimak video ini, teacher harap kalian sudah memahami materi untuk hari ini. Jadi hari ini teacher tidak kasih tugas, jadi tidak perlu minta bantuan mama untuk kirim tugas karena hari ini tidak ada tugas ya. Tugasnya hanya menyimak video ini dan memahaminya. Nanti kalau misal ada kesulitan atau ada yang kurang jelas, bisa tanya teacher, dibantu mama ya, boleh tanya di WA atau di grup sekolah. Oke? Nah, teacher kira cukup sampai di sini. Teacher berharap kalian masih semangat belajar di rumah dan jaga selalu kesehatan. Oke, see you.